Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Joy, dengan aku Tria, di program acara yang paling ditunggu-tunggu oleh Tribuners sekalian, yaitu Selamat Sore Medan. Ya, sedikit berbeda Tribuners. Biasanya kita membawakan 3 berita. Kali ini ada 2 berita, tapi nggak kalah menarik karena ini adalah berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners sekalian. Nggak perlu berlama-lama ya Tria, kita langsung aja ke berita pertama, yaitu lagi-lagi viral di media sosial. Dugaan korupsi diduga dilakukan sekelompok oknum di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Utara. Lagi-lagi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Benar sekali. Nah, kabar tersebut tersiar melalui unggahan resmi Instagram @berita_nasional_terkini yang dilihat Tribun Medan pada Rabu 17 April 2024. Nah, itu katanya uang makan minum untuk atlet pelajar PPLP Provinsi Sumut. Nah, itu yang diduga dikorupsi oleh sekelompok oknum. Tapi informasinya itu pun dibantah langsung oleh Kepala UPT PPLP Dispora Sumut, Bapak Apri Sugiarto. Sedangkan udah tersebar apakah infonya ini tidak A1 sehingga dibantah atau bagaimana? Sebelum kita langsung bertanya kepada reporter kita yang di lapangan, kita saksikan dulu video berikut ini. Tawa paling gak dingin. Ada tuh dulu kemarin jadi sekarang kita jadi ini klinik nggak ngerti sebenarnya Joy ini penanganan medis tindak pertama bagi atlet kami. Ada untuk gigi, ada ilmu yang dibutuhkan burung baca. Boleh jelaskan Pak, ini ada viral di sosial media tuh, ada pemangkasan untuk makanan para atlet kita nih Pak. Seperti apa nih Pak? Ya, ingin kami luruskan bahwa tidak ada pemangkasan baik jumlah, kuantiti maupun kualitas dari makan dan minum atlet PPLP. Kenapa? Bahwa jumlahnya itu jumlah yang ada di PPLP, jumlah atletnya sesuai dengan yang ada. Kalau dikurangi jumlahnya, berarti mereka nggak makan, berarti akan terjadi pembinaan yang nggak beres di sini. Artinya semua kuantitinya sudah dihitung berapa jumlahnya. Kemudian terkait kualitasnya, bahwa untuk menjaga kualitas itu, kami sejak 3 tahun terakhir ini sudah melibatkan ahli gizi untuk memastikan menu yang sesuai dengan kalori atlet. Kemudian kalaupun ada program overweight atau berat badan yang berlebih dari atlet, si ahli gizi akan membuat rancangan menu yang akan dijalani oleh para atlet berkoordinasi dengan catering tentunya, agar mereka walaupun dia program diet itu tetap terprogram dengan menu sehat. Begitu juga dengan yang misalnya di bawah underweight. Nah, itu juga untuk menaikkan berat badannya, juga si ahli gizi juga membuat program menu-menu apa yang dibutuhkan bagi atlet supaya dia terprogram untuk naik berat badannya sesuai dengan standarnya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak ada pengurangan kuantiti maupun kualitas dari yang ada di PPLP ini. Semuanya dipantau, semuanya juga untuk masalah makan minum itu juga tadi sudah kan bahwa melibatkan ahli gizi untuk memastikan bahwa semua sesuai dengan standarnya. Nah, harapan kita sendiri Pak dari PPLP dengan berita seperti ini bagaimana Pak? Ya, harapan saya sebenarnya kami berharap bahwa kami mohon didukung, bahwa kami menganggap bahwa ini adalah program pembinaan atlet usia dini. Kami menyebutkan adalah pabrik atlet, bahwa kami menyiapkan atlet-atlet Sumatera Utara ini dengan program-program khusus. Dalam pengelolaan ini kami juga membuat aturan-aturan yang baku, seperti ada panduan pelaksanaan program, tupoksi, baik yang dilakukan oleh pelatih dan seluruh unsur-unsur yang bekerja di sini agar memenuhi standar tertentu. Nah, itu tadi ya. Lagi-lagi korupsi ya Joy. Dugaan ya. Ya, jadi langsung dibantah tadi sama Bapak Apri Sugiarto ya, katanya itu nggak ada. Tapi bagaimana informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada rekan kita, Abang Aprianto Tambunan. Selamat sore Bang Aprianto. Halo Kak, dengar suara Kak?
Cek, selamat sore Bang Aprianto. Halo Kak, Kak. Oke, sudah masuk suara dari studio. Selamat sore Bang Aprianto. Ya, selamat sore Kak Tria dan Kak Joy. Baiklah, Bang Aprianto, boleh dijelaskan kepada Tribuners bagaimana sih awal mulanya isu ini beredar sehingga ditentang oleh Bapak Apri Sugiarto? Silakan laporannya. Ya, selamat sore Tribun Medan dan Tribunnews. Awal dari permasalahan ini adalah ada beberapa berita di sosial media itu yang menyebutkan bahwa ada sekelompok dari petugas PPLP Dispora Sumut ini melakukan korupsi atau pemangkasan terhadap uang makan dan minum para atlet pelajar yang ada dalam pembinaan PPLP Dispora Sumut. Namun setelah saya langsung konfirmasi dengan Kepala UPT PPLP Dispora Sumut, Bapak Apri Sugiarto, dia langsung membantah informasi tersebut. Karena menurutnya sejauh ini dari kuantitas dan kualitas serta jumlah makanan yang diberikan kepada para atlet sudah sesuai dengan standar. Bahkan untuk nutrisi sendiri, pihaknya dalam tiga tahun terakhir ini sudah melibatkan ahli gizi agar nutrisi yang disampaikan kepada para atlet ini bisa sesuai dengan standar yang dibutuhkan sebagai para atlet yang diharapkan sekarang ini, Kak. Begitu, Kak. Baik Bang, isu ini pertama kali beredar itu dari mana sehingga sampai ke publik Bang? Ya, isu ini berawal dari ada beberapa postingan di sosial media, Kak, di Instagram. Memang beberapa hari ini sudah viral, dan hal itu pun sempat menarik perhatian karena dari warga net juga sendiri memberikan tanggapan tentang bagaimana nasib para atlet jika uang makan dan uang minum mereka itu dikorupsi. Nah, hal ini pun yang menjadi hal menarik, makanya saya langsung mengkonfirmasi langsung kepada Kepala UPT PPLP Dispora Sumut sendiri, Kak. Bisa nggak ya Bang kita tarik kesimpulan kok sebenarnya isunya ini ya digiring-giring seperti itu aja sama akun-akun yang tidak bertanggung jawab, seperti itu Bang? Ya, bisa dibilang seperti itu, Kak. Mereka menggiring opini yang belum tentu fakta. Oke, nah Abang ada nggak wawancara terhadap sama atlet-atletnya, bagaimana sebenarnya yang mereka rasakan di sana? Apakah berbanding terbalik dengan isu-isu yang beredar saat ini? Ya, tadi saya sempat berbincang juga, Kak, dengan salah satu atlet yang kebetulan memang dia mau berangkat ke Platnas ke Jakarta. Ya. Dia menyebut sejauh ini pelayanan di asrama PPLP Dispora Sumut itu cukup baik, terbukti dari mereka yang tiap tahunnya itu selalu ada yang diberangkatkan mengikuti Platnas untuk menjadi atlet mewakili Indonesia di ajang kejuaraan internasional, Kak. Bahkan sejauh ini mereka selalu dibina dengan baik karena kakak asuh mereka sendiri langsung diambil dari yang untuk putri dari Koat dan juga dari yang putra dari Kavaleri, Kak. Nah, dari Kak Tria bagaimana? Berarti itu ini ya hanya digiring-giring saja ya. Hoax. Karena udah langsung diwawancarai kan. Benar. Nah Bang, kalau mengenai atletnya ini ada cabur apa aja yang ada di sana yang dibina oleh UPT PPLP Dispora Sumut? Di PPLP Dispora Sumut ini ada 11 cabur, Kak, yang dimana ada unggulan itu di atletik, di taekwondo, di sepak bola, Kak. Itu menjadi cabur unggulan di sana, Kak. Yang tadi juga ada dua orang atlet yang diberangkatkan dari cabur taekwondo untuk mengikuti Platnas di Jakarta, Kak. Nah Bang, bagaimana komentar dari UPT PPLP Sumut mengenai sebenarnya ini isu yang sangat tidak enak ya, bisa merugikan pihak UPT PPLP. Apakah mereka ada melaporkan mengenai siapa yang membuat isu ini ke pihak kepolisian gitu, ada nggak Bang? Kalau dari pihak mereka sendiri, Kak, tidak mau melanjutkan masalah ini, Kak, namun mereka hanya meminta mohon dukungan terhadap PPLP Dispora Sumut yang memang selama ini menjadi pencipta atlet-atlet di Sumatera Utara. Mereka meminta dukungan dan support agar kedepannya PPLP Dispora Sumut ini bisa terus melahirkan atlet berprestasi sehingga bisa memberikan prestasi dan mengharumkan nama Sumatera Utara di kancah nasional bahkan di internasional, Kak. Baik, terima kasih Bang Aprianto atas laporannya. Kak Tria ada lagi yang bertanyakan? Cukup. Terima kasih karena udah mencari tahu informasi sehingga ini udah nggak bakalan lagi ya jadi bahan goreng-gorengan opini di masyarakat. Baik Bang Aprianto, selamat sore, selamat beraktivitas. Selamat sore Kak Joy dan Kak Tria.
Nah itu dia Tribuners, kadang memang ya di media sosial ini kita bisa dapat informasi Iya. apapun, tapi harus pintar-pintar. Iya, memilah ya Iya, kan. apakah informasinya itu valid atau tidak, dan ternyata ini kan nggak valid Iya. kan, langsung aja ditentang. Syukurnya ini pihak UPT PPLP tadi nggak ingin memperpanjang siapa Iya. yang menyebarkan hoax ini ya, seperti itu. Karena Ibarat dikit-dikit sekarang udah viral, Joy. dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Padahal mereka itu lagi membentuk para atlet, dibilang apa sih tadi? Korupsi uang Uang makan. makan, minum. Tapi itu lumayan juga loh, Joy, kalau dikorup itu. Oke, kita langsung aja ke berita yang paling hot hari ini ya. Boleh dibacakan rekan saya Triet Rizky. Apa tuh? Selanjutnya ada seorang pria bernama Yusman Jaya, 33 tahun, mengaku tertipu puluhan juta rupiah dan membuat laporan ke Polrestabes Medan. Menurutnya, kasus penipuan tersebut terjadi di Jalan Setuntun Baru, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sabtu 13 April 2024 kemarin. Oh, berarti ada penipuan senilai Penipuan. puluhan juta. Puluhan juta, lumayan ya itu. Iya, dari Stres media juga sih. sosial. Oke. Berawal dari perkenalannya dengan seorang wanita dengan akun Facebook bernama Deliana Putri. Lagi-lagi Facebook. Iya kan, Facebook ini Korban agak rawan ya. Iya, rawan. Lalu Ketika berkenalan, wanita tersebut mengaku memiliki nama asli Veronica Meilin dan tinggal di Jalan Platina, Kecamatan Medan Deli. Jadi nama panggungnya. nah, tapi itu sepertinya tidak benar itu namanya ya kan. Nah, katanya ini yang ditipu itu berupa barang spare part atau Oke. order deal mobil, dan menjanjikan akan ada cashback setelah bertransaksi. Jadi Kayak toko oren ya. Iya. Kayak toko oren, tapi ini dia dari toko ijo Aduh, katanya. iya, toko Diambil ijo ya. melalui dari Tokopedia. Nah, tapi yang namanya penipuan ya pasti nggak kembali uangnya, sampai Iya. merugikan 77 juta katanya. Dan berdasarkan dari informasi yang kita terima Tribuners, ini transfernya itu bertahap ke beberapa rekening yang berbeda. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, kita saksikan dulu video berikut ini. Bang, satu. Enggak. Bentar bang, ini ada beberapa deh bang. Ini yang 9 juta, 1 juta 100, 3 juta 800, 1 juta 700, 699. Yang terakhir ini bang 16. Sampai yang terakhir ini juga ada 4,6 juta sampai 39. Cina Medan nih bang. Ini akun Facebooknya bang ya? Iya, akun Facebooknya bang. Jadi gini bang, aku awalnya berawal dari kenal di Facebook ya kan. Terus dari Facebook langsung via WA, WhatsApp ya kan. Ini aku sering berinteraksi sama dia baru belakangan ini kan, semenjak aku dari Semarang nih kan, dari Semarang ke Medan karena lebaran kan. Jadi dari kita punya ke sini, mungkin aku nggak tahu juga kan dia orang mana gitu kan. Begitu aku di sini dia tahu aku di Medan gitu kan, seringlah kami komunikasi gitu kan, wayaan gitu kan. Lama-lama ujung-ujungnya aku ditawarin sama dia pembelian barang dari Tokopedia berupa velg mobil gitu kan. Terus begitu aku dapat WA sama dia bla bla bla, dapat aku iming-iming sama dia komisi. Oke, maulah aku coba lah gitu kan, aku ngebantu dia gitu kan. Terus beberapa kali transaksi, sekali dua kali, oke, balik duitnya gitu kan. Transaksi pertama dan kedua berapa bang jumlahnya bang? Jumlahnya sekitar yang pertama tuh 500.000, yang kedua 1.100.000. Itu dengan komisi aku 200.000 gitu. Terus nggak lama kemudian ya kan masuklah
pembelian yang ketiga keempatnya itu sekitar 16-an juta bang, sampai akhirnya ke 40-an juta bang, ya kan? Itu barang apa bang yang ditawarkan bang? Itu barangnya mesin mobil bang. Nah, dari aplikasi itu mesin mobil. Jadi aku harus ngikutin alur dia itulah gitu, ngikutin alur dia dari Tokopedia, pembelian di Tokopedia. Tapi nggak langsung pembayaran ke Tokopedia, melalui rekening si pelakunya aku proses pembayarannya. Di luar aplikasi lah ya? Di luar aplikasi. Nah terus gimana bang? Setelah bang transfer 2 kali itu? Sampai sekarang udah nggak ada penjelasannya lagi, tapi tetap nomor WA dia masih tetap aktif gitu. Nah itu dia, sampai berkali-kali, pertama 2 kali ya memang dikasih kembali uangnya, bahkan dikasih komisinya. Ya Tapi memang taktiknya sih kayak gitu kan, awal-awal menang-menang lama-lama jong juga. Kalau Joy sering nggak beli? Nggak, maksudnya beli ke toko online yang berburu cashback. oh mau kayak gitu, Mau, tapi nggak kan? sering. Tapi nggak kayak abang ini ya. Iya. Oke, kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Ya halo, selamat sore Pria dan Joy. Oke, Bang, suara volumenya Bang. Iya suaranya. Oke Bang. Oke. Ya, selamat sore. Selamat sore Iya. Bang Alfiansyah. Baik Bang, bisa dijelaskan kepada Tribuners bagaimana ini bisa menjadi seperti ini ya, hingga di total penipuannya sampai 77 juta katanya Bang. Boleh diceritakan kepada Tribuners? Ya baik, Joy Pria dan juga Tribuners. Ya, ada seorang pria mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan atas kasus penipuan yang menimpanya, di mana dia mengalami kerugian itu sebesar 77 juta. Dia itu awal mulanya itu berkenalan dengan seorang wanita di melalui akun Facebook, dan kemudian itu berlanjut melalui WA. Nah di sana setelah berkomunikasi beberapa hari, kemudian si pelaku ini menawarkan barang begitu, berupa pelak mobil. Nah memang saat itu si pelaku ini itu menawarkan pelak itu, fotonya itu berasal dari sebuah apa tuh? Aplikasi Tokopedia, online, begitu. iya. Aplikasi belanja online. Tokopedia. Nah, di sana si pelaku ini merasa tergiur karena si pelaku ini tuh mengaku akan setelah bertransaksi itu ada cashback ketika pembelian. Nah, setelah berbincang-bincang, dia akhirnya yakin begitu dan tergiur dengan cashback tersebut, dan awalnya itu mentransfer uang senilai Rp500.000. Nah kemudian si pelaku ini meminta lagi, dan si korban ini mentransfer kembali dengan transferan itu 1.100.000. Nah pada saat itu memang uangnya ini kembali sekitar 200.000, dan kemudian hal tersebut yang membuatnya yakin, dan si pelaku ini kembali meminta sejumlah uang dengan mentransfer ke beberapa rekening. Nah kemudian setelah ditransfer totalnya itu ada sekitar 77 juta. Nah di sana barulah si korban ini sadar begitu, bahwasanya dia ini juga tidak direspon lagi dengan si pelaku. Namun WA itu sampai hari ini aktif begitu, dan Facebooknya juga masih aktif. Dia sudah kembali menanyakan pelak mobil, dan sempat juga si pelaku ini menawarkan mesin mobil begitu, namun tidak direspon, sehingga dia merasa tertipu dan membuat laporan ke Polrestabes Medan gitu. Baik Bang, ini kejadiannya udah berlangsung berapa lama? Terus sampai berapa kali transaksi antara pelaku dengan korban ini Bang? Yang untuk kejadian dia mentransfer itu di tanggal 13 kemarin, di hari Sabtu.
Nah, 13 pengakuannya itu April. dia ada, ya 13 April. Nah, menurut pengakuannya itu dia memang mentransfer itu ada beberapa kali, itu ada sekitar 5 atau 6 kali. Itu ke rekening berbagai bank, ada bank BCA, BNI dan lainnya begitu. Nah, di sana memang ketika ditransfer itu nominalnya itu berbeda dan orang-orangnya itu penerima rekeningnya itu atas nama yang berbeda. Nah, di sana si pelaku itu sempat meyakini kembali si korban untuk transfer uang agar dia membantu agar barangnya itu bisa dikirim ataupun bisa dimiliki oleh si korban. Namun korban karena sudah kehabisan uang, dia tidak transfer lagi dan sampai hari ini belum ada kejelasan begitu uangnya ini dan barang yang dibelinya itu. Begitu guys. Nah Bang, mengenai spare part atau order deal mobil yang dibeli oleh pelaku ini, oleh korban ini, apakah untuk pemakaian pribadi atau dijual lagi kepada orang lain atau bagaimana Bang? Ya, pengakuannya itu dia nih tuh pribadi ya, itu ada dijual velg mobil dan ada juga mesin mobil karena harganya itu miring dan dia mendapatkan cashback. Nah, di sana dia meyakini bahwasanya dia mentransfer uang dan tidak harus curiga begitu terhadap si pelaku. Berarti pelaku sama korbannya apa udah pernah jumpa, Bang? Nah, memang sama sekali tidak jumpa karena si korban ini merupakan warga Semarang yang mudik ke Medan. Nah, memang dia sempat bertanya-tanya dengan si pelaku ini dan pelaku ini mengaku kenal begitu dengan beberapa orang teman dari si korban, sehingga dia tidak baru curiga. Oh, Bang, ini kan ada beberapa kali transaksi yang sebenarnya uangnya dia mendapat cashback ya seperti yang dikatakan. Nah, barangnya itu sampai nggak Bang? Bang Alfiansyah? Ya, gimana? Ini kan Bang ada beberapa kali mereka melakukan transaksi dan transaksinya itu baik kan, bahkan mendapatkan cashback senilai 200.000. Nah, apakah barang yang dipesan oleh korban ini sampai kepadanya Bang? Ya, sampai hari ini, sampai dia buat laporan itu barangnya tidak pernah sampai dan tidak ada kejelasan begitu. Dia pun sempat meminta uangnya kembali, namun si pelaku ini tidak merespon. Nah, dugaannya memang mereka ini sudah sindikat penipuan begitu, namun si korban ini tidak sadar dia ini tertipu. Oke Bang, kan ada beberapa dibayar melalui melalui rekening atas nama yang berbeda-beda. Nah, waktu yang transaksi pertama, kedua, ketiga ini apakah melalui aplikasi Tokopedia atau enggak Bang? Atau sebenarnya Tokopedia ini cuma perantaran, tapi dia itu tetap mentransfer dari awal itu ke nomor rekening yang lain. Bagaimana Bang? Ya, memang dugaannya itu kita juga ya sampai hari ini merupakan sindikat gitu. Akhirnya sudah sindikat dan bekerja sama, makanya rekeningnya itu atas namanya berbeda begitu. Ada beberapa bank, itu ada 5 bank kalau tidak salah. Itu namanya memang berbeda-beda gitu. Dan juga sejauh ini mereka ini merupakan sindikat. Nah, berarti Bang, korban ini sama sekali nggak pernah check out dari Tokopedia dong? Atau gimana? Ya, memang gambar-gambar velg mobil itu ataupun mesin mobil itu di-screenshot oleh pelaku ini dan dikirimlah kepada si korban. Bahwasanya dia meyakini Tokopedia itu milik dari si pelaku. Dia minta bantu ya begitu agar dagangannya itu laku dan di Tokopedia itu ratingnya itu tinggi begitu. Kita timbullah si korban ini itu niatnya juga ingin membantu si pelaku, ternyata dia tertipu. Bang Alfiansyah, ini kan laporannya udah sampai ke pihak kepolisian. Udah ada lanjutan pemeriksaan nggak mengenai mungkin apakah itu foto asli dari pelaku atau tidak atau bagaimana?
untuk sampai saat ini memang belum ada keterangan resmi dari pihak polisian karena si korban juga baru membuat laporan, kemungkinan itu masih di dalam juga oleh kepolisian. Nah, kemungkinan nanti akan diperiksa lagi si korban ini untuk dimintai keterangan agar bisa polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya. Kami menunggu informasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Baik Bang Alfiansyah, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya. Nah, itu dia Tribuners. Jangan gampang tergiur percaya apapun dari media sosial. Ya seperti abang ini, kalau dipikir-pikir 2024 ini ya udah banyak aplikasi aplikasi belanja online, dan memang sebenarnya benar dari Tokopedia kan itu yang aplikasi belanja online yang terpercaya, tapi mungkin ada oknum-oknum. Iya, oknum-oknum yang bermain. Ini sebenarnya lebih notesnya ini lebih ke orang tua sih aku bikin. Kadang orang tua percaya-percaya aja gitu kan. Jadi kalau Tribuners mungkin ada yang anak-anak atau remaja yang melihat video kita kali ini, bisalah dibuat orang tua kita juga lebih aware mengenai masalah-masalah seperti ini. Karena kayak abang ini tadi kan dia bilang beberapa kali, dan itu begitu cepat loh. Iya, dia kira udah berbulan-bulan. Rupanya dari tanggal 13 sampai ini baru tanggal berapa ya? Tanggal 17. 4 hari udah 77 juta uang dia leong. Berarti kan ini yang di sana itu pemain ya? Iya, sampai berapa kali dia gitu kan. Baru dia itu rupanya pemudik. Dia orang yang mudik ke Sumatera Utara, dia itu orang Semarang. Kayak mana lah itu bisa dia buat untuk ongkos balik, tapi 77 juta kalau di Medan dibilang leong lah. Leong 77 juta, apapun nggak dapat. Jadi hati-hati ya Tribuners, mungkin ini modus baru ya dari spare part mobil. Sebenarnya nggak hanya mobil, apa aja sih bisa. Iya, yang dari hobi kita juga. Jadi kan Kak Tria dulu orang Bapak Jo itu pernah mau beli keyboard. Ini kejadian sama orang tua aku, mau beli keyboard. Nah, dia itu biasanya kalau beli keyboard itu langsung ke Medan. Tapi ini ada yang dia ke Medan, baru nanti pihak Medan itu toko yang dia mau itu ngasih nomor WA, hubungi ke sini gitu lah kan. Jadi yang ngubungi. Nah, kita kan nggak tahu ya kalau siber ini dia udah mengambil data kita dari mana-mana. Tahu ada 2 nomor yang masuk gitu untuk menghubungi, A sama B. Yang B ini lebih murah. Terus dia ngasih tahu tokonya di sini. Dan waktu Joy datangi tokonya itu, dia bilang gini, ini anak saya di Medan mau datangi toko kamu, katanya gitu. Maaf Pak, toko kita lagi renovasi, katanya gitu. Selama 1 bulan, kalau mau langsung transfer aja uangnya, katanya gitu. Baru orang tua Joy mau ngirim kan. Untungnya dia langsung datengin itu, deket kan dari kantor kita, langsung dia datengin itu tokonya, nggak ada tutup. Memang ada toko, tapi itu pun bukan toko dia itu mengatasnamakan toko orang. Baru aku ambil nomornya dari bapak, yaudah aku maki-maki, kau berani kali kayak gitu. Dan ternyata fun fact-nya apa, dia ini adalah orang yang pernah bekerja di toko itu. Nakal kan? Hati-hati. Untung aja orang tua langsung peka dia sama anaknya, ngabarin. Kalau enggak leong lah duit itu tadi. Tapi sekarang apa-apa harus online sih Joy. Makanya harus kesadaran gitu ya. Kesadaran kita ya sebagai anak, edukasi ke orang tua. Gantian, dulu orang tua yang edukasi anak, sekarang anak juga harus membantu orang tuanya agar melek terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Oke Tribuners, itu dia 2 berita terhangat kita kali ini. Yang pertama tadi ada tentang isu korupsi dan langsung ditentang oleh UPT PPLP. Dan yang kedua adalah kasus penipuan senilai 77 juta dari aplikasi Facebook. Oke lah Tribuners, untuk ingin mengetahui informasi lebih lanjut, teraktual dan terupdate, kalian bisa langsung ke portal kita. Ada di mana Kak? Tribun Medan. Ada di www.medan.tribunnews.com, atau boleh juga di media sosial kita yang di bawah ini yang ada centang birunya. Atau kalau mau lebih ringkas, mau buka HP langsung ada berita, gampang, tinggal download aplikasi Tribun X. Oke Tribuners, kalau begitu aku Joy, aku Tria, dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.
Assalamualaikum.